Come on. Financial independence. Right. Okay. Apa? Independence is kemerdekaan itu guys. Merdeka artinya bebas ya. Independence berarti kebebasan atau kemandirian secara finansial. Kemandirian finansial is like kita nggak usah kerja, duitnya banyak gitu ya. Jadi intinya nggak usah kerja, duitnya terus ada. Kok bisa gitu? Aset, alright, passive income. Karena mungkin punya kos-kosan, punya kursusan, punya apa gitu ya. Untuk naik ke situ teman-teman, jangan buru-buru jadi investor ya. Not that easy ya guys ya. Kalau kata siapa yang temannya Donald Trump itu? Siapa? Robert Kiyosaki itu kan stepnya kita kerja dulu ikut orang, ya kan? Minatnya kita di mana dulu? Minatnya Joe di mana Joe? Minatnya di sawit maunya. Kamu ikut kerja ikut orang, ya kan? Pelajari lebih ke belajarnya, manajemennya, baru kamu naik jadi freelance. Kalau sawit gimana freelance-nya? Pokoknya dari pekerja ngikut orang terus freelance baru naik ke bisnis. Jadi dari freelance itu kan kamu kan kerepotan pasti kalau banyak klien. Kamu coba untuk delegasi itu ngasih tugas yang gampang-gampang ke orang lain. Itu kamu udah bisnis itu. Udah kalau udah banyak karyawanmu kan kamu bisnis. Nah, setelah kamu udah bisa lepas tuh karyawanmu, udah ada bosnya, kamu naruh satu temenmu yang jadi bosnya di situ, satu karyawanmu yang udah lama, kamu lepas, duitmu terus masuk kan? Terus masuk, nah baru kamu bisa jadi investor. Umpamanya ada pebisnis baru yang butuh modal juga, mungkin kamu bisa pick, wah ini kayaknya bagus juga nih. Ini kayak saya dulu nih orang ini nih, kamu bisa invest di dia. Ya, bisa CV, bisa PT. Kalau CV kan sekutu aktif, sekutu pasif gitu ya. Kalau PT kan semua orang bisa ikut, like di saham-saham itu lah guys. Teman-teman punya saham? Main saham? Enggak ya? Belum ya? Trading sama investor, tahu bedanya? Saham pemain saham itu ada dua, ada trader sama investor. Teman-teman, bedanya tahu? What is it? Trader is jangka pendek. Dia nyari selisih keuntungan aja. Dia ngelihatnya 5 menit gitu guys. Jadi dia menaruh 5 menit kemudian atau sejam kemudian naik, ditarik lagi sama dia. Kalau udah turun dia invest lagi, dinaikin lagi, udah naik ditarik lagi ya. Jangka pendek. Tapi kalau seorang investor dia ngeliat fundamental perusahaan, bagus jeleknya perusahaan, dia nggak mikir naik turun. Saya percaya si bisnis ini bakalan naik 10 tahun lagi. Ya udah, taruh aja nggak usah dipikirin. Itu investor. Investor itu lebih ke jangka panjang. Investor di Indonesia ada siapa? Ya ada Pak wakil presiden dulu yang nggak jadi itu ya. Sandiaga Uno. Dia pun malah punya malah punya sekuritas sendiri ya. Perusahaan sekuritas itu kayak Mirai itu loh ya, yang ngamanin duit kita. Umpamanya kita mau mau beli saham, itu yang ngamanin duit kita, sekuritas. Duitnya ditaruhnya bukan di Bank Indonesia, bank kustodian, bank pengaman yang lebih aman daripada Bank Indonesia. Oke, nggak usah pusing, tenang. Lanjut dulu. Alright, pokoknya ada gambarannya, guys. Ya, kemandirian finansial, right? Oke, financial independence. Independence is the state of having sufficient personal wealth. Panjangan ya. Personal wealth to apa nih? Sebentar, saya kirim dulu. Nggak bagus. Wait. Press. Okay. Alright. Financial independence to life without needing to work. Gimana? To life without needing to work actively for basic necessities. Jadi kemandirian finansial adalah keadaan di mana kita seseorang ya memiliki kekayaan pribadi, personal wealth. Kalau dia ngomong masalah kok kekayaan di sini wealth sir, bukannya kaya itu rich ya. Rich itu banyak duit guys. Rich itu banyak duit. Kalau wealth itu bukan cuma duitnya yang banyak tapi asetnya banyak. Biasanya orang rich itu tahu berapa jumlah duitnya. Oh, duit saya di bank ada 100 miliar, dia tahu. Tapi kalau orang wealth nggak bisa. Dia nggak tahu duitnya ada berapa. Kamu tanya Elon Musk, duitmu totalnya ada berapa sih? Dia nggak tahu. Karena kan saham naik turun. Ya, duitnya kan taruh di mana-mana, asetnya banyak ya. Kalau wealth ya, lebih kaya mana ya? Lebih kaya wealth lah. Oke, to live without needing to work, ya, tanpa kerja ya guys ya, actively secara aktif for basic necessities untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, jadi kemandirian finansial adalah keadaan di mana seseorang punya kekayaan pribadi yang cukup untuk hidup tanpa perlu bekerja secara aktif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya umpamanya teman punya duit 1T, taruh aja di deposito, itu udah mau 100 turunan udah nggak bakalan habis karena kan ada bunganya 6% itu.
deposito aja. Tapi kalau teman-teman agresif bisa ditaruh di hedge fund atau di reksadana biasa. Reksadana ada yang mungkin ada teman bingung, reksadana sama hedge fund itu apa? Reksadana itu kayak duit kita dikumpulin, diatur sama satu orang namanya manajer investasi. Kalau hedge fund itu lebih agresif lagi. Duit kita bisa habis di situ tapi untungnya bisa gede. Ya permainan hedge fund itu investor terbaik di dunia itu megang hedge fund namanya Warren Buffett itu guys. Itu investor yang benar-benar keren ya. Kalau mamanya kita percaya sama orangnya, manajer investasinya itu atau dia punya nama ya udah taruh aja. Tapi itu resikonya besar sekali. Oke guys ya. Kalau mau retail sendiri aja. Retail itu maksudnya beli saham kayak yang di Ajaib, Nanovest, Peluang segala macam itu ya. Okay, and then what is it? Achieving the status requires diligent planning. Popsonnya mana? Diligence. Gitu nanti dinilai itu guys. Planning. Sorry. Discipline saving and strategic investing. Oke, achieving, mencapai this status ini, status tadi ya, kayak nggak usah kerja tadi ya, financial freedom tadi, requires memerlukan diligent planning yang rajin, di sini diartikan teliti, maksudnya kan kalau diligent orang yang rajin itu kan bekerja keras dengan penuh perhatian kan, bisa aja teliti, diartikan teliti bisa, tapi kalau teman-teman mengacu kepada teliti yang, dia teliti banget, ngelukis jangan sampai salah, itu meticulous bahasa Inggrisnya. Ya, ini lebih ke kerja keras dengan perhatian ya. Meticulous and then discipline saving, terus kita nabung dengan disiplin sama investasi yang strategis, maksudnya yang penuh strategi ya, harus ada strateginya. Investasi kita mau exit kapan, mau masuk kapan, mau keluar kapan. Nah, hati-hati teman-teman kalau mau masuk saham, teman-teman, hati-hati sama skema pump and dump. Kalau orang saham biasanya ngepom-pom kan? Ngepom-pom, tahu? Really? Ngepom-pom saham? Jadi gini, kita kan baru ini saham ya, baru belajar saham, terus dikasih tahu teman kan, kamu beli ini aja, liatin sahamnya naik tuh. Nah biasanya kamu harus curiga dulu, itu biasanya ada yang ngepom. Ngepom itu maksudnya gini, sahamnya perusahaannya Zule umpamanya capnya 5.000, tapi tiba-tiba dia naik. Bisa aja ada orang di belakang dia ngegelontorin dana kayak miliaran gitu biar naik. Untuk apa tujuannya? Biar memancing kita untuk ikut-ikutan juga. Ketika kita udah ikut, dia duit yang bermiliar-miliar tadi ditarik lagi jatuh saham kita. Jadi yang jadi korban adalah kita. Itu namanya ngepam and dump ya. Ngepam itu ngasih, ngedam itu ditarik lagi gitu ya. Itu kalau ketahuan OJK bisa dicek gitu ya. Nggak segampang itu ngepam and dump itu. Biasanya mereka narik lagi duit miliaran tadi pelan-pelan biar nggak ketahuan OJK. OJK itu polisinya saham guys. Ya. Yeah. What is it? Terus it empowers individuals to make choices that align with their values. Kurang tebal, values gitu, and aspirations. Okay, rather than being constrained by financial limitations. Oke, ini memberdayakan, empowers. Power kan kekuatan ya. Kata kerjanya memberi kekuatan itu ya, memberdayakan itu empowers guys ya. Memberdayakan orang-orang to make choices, membuat pilihan. Teman-teman, pilihan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Choice, right? Kalau option apa? Option. Ya, itu beda atau sama aja? Nah, gini guys. Saya punya restoran nih. Kamu datang, ini optionnya ada 10. Tapi belum tentu 10 ini jadi choice-mu. Mungkin ada yang kambing, oh saya alergi kambing, oh saya alergi ini kacang segala macam. Oh berarti choice-mu tinggal 8. Yang 2 soalnya option adalah pilihan yang diberikan. Kalau choice adalah pilihan kita, gitu ya. Maksudnya? Oke, makanya si The Rock lagi Dominic Toretto guys di film ini yang di Cyper itu, yang di film apa ya, Dominic Toretto itu dia kan kamu mau intinya gini kalau kita pas dibegal teman, harta atau nyawa, hartamu kuambil tapi kamu kubunuh, atau kamu selamat, gimana sih, hartamu kuambil, nyawa masih ada. Oke.
kamu kebunuh, hartamu tetap gitu ya. Intinya nggak enak semua ya. Itu option. Tapi kita bisa bilang I have no choice kalau kayak gitu. Nggak pilih semuanya gitu. Oke, option pilihan yang dikasih, choice itu pilihan kita. Oke, choices ini ya that aligned with their values and aspiration, yang selaras dengan nilai-nilai itu kayak ke transparansi, keberlanjutan segala macam. Kita pengen duit kita lebih lagi, bagaimana perusahaannya bisa maju gitu ya. Kita nggak cuma naruh aja ya. Dan juga aspirasi itu cita-cita di masa depan ya, di harapan lah ini ya. Terus rather than being constrained itu kayak dibatasi gitu ya, dibatasi oleh financial limitation, dibatasi oleh keterbatasan finansial. Maksudnya apa ini guys? Ini bisa memberdayakan kita untuk membuat pilihan yang selaras dengan nilai kita ya, nilai-nilai diri kita. Kita mau duit kita berkembang terus segala macam, nggak lagi terbatasi oleh keterbatasan finansial. Keren banget kalau teman-teman masih mau kayak kerja gitu dengan duit yang sudah banyak. Itu keren sekali guys. Berarti kalian ikhlas. Berarti kita ini ikhlas. Sebenarnya orang Islam itu disuruh kaya, karena kalau udah kaya kamu ngelakuin sesuatu itu bisa nggak mikirin dapur ngebul gitu ya. Kayak kita ngapain gitu, bantu orang sebagai sebagai kerjaan kita sebelumnya, kita nggak mikirin duit lagi, itu udah keren gitu. Dia maksudnya ya. Agak ini saya. Moreover, financial independence gitu dulu. Can-nya lebih can contribute. Bukan tapi can ya, contribute to overall well-being. Okay, reducing stress. And enhancing quality of life. Oke, selain itu, what is it? Financial independence, kemandirian finansial dapat dapat berkontribusi to overall well-being, pada kesejahteraan secara keseluruhan ya, lebih sejahtera. Terus reducing stress, mengurangi stres karena nggak mikir duit lagi, and enhancing quality of life, meningkatkan kualitas hidup ya. Oke, pertama kita itu butuh, kalau menurut Maslow itu kan kita butuh fisiologi dulu, terus keamanan ya guys ya, terus cinta, terus yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu kalau udah duit kita banyak ya. Jadi kayak Pak Prabowo itu kenapa jadi presiden, kok berjuang terus untuk terpilih jadi presiden, karena dia tinggal skala kebutuhannya dia udah yang paling atas, aktualisasi diri. Jadi bukan masalah duit lagi itu ya. Teman, right. Punya pandangan teman-teman? Perhaps we can speak about this first. Langsung aja ya. To cultivate financial independence, one must prioritize financial literacy. And understand the fundamentals of budgeting and investing. Oke, cultivate itu mengembangkan dengan penuh perhatian dan kesabaran. Right. Financial untuk mengembangkan kemandirian finansial. One atau seseorang gitu guys, must prioritize, memprioritaskan tentang literasi keuangan ya guys. Literasi itu kemampuan untuk menganalisa, kemampuan memahami neraca paling enggak ya kan, arus cash flow masuk, kayak aliran cash flow gitulah. Kalau neraca ngitungnya gimana? Aset dikurangi liabilitas sama dengan modal, equity. Ya, jadi kalau aset itu adalah sesuatu yang bisa menambah kita guys. Ini mungkin teman-teman berguna kalau teman-teman mau bikin bisnis. You have to think about your asset and liability. What is that? Asset and liability. Aset itu adalah sesuatu yang bisa menguntungkan kita. Apapun yang kita beli, maunya palu, segala macam, mau tas, itu harus jadi aset semuanya. Karena kalau itu tidak aset, berarti dia adalah beban, atau gaji karyawan segala macam itu beban ya guys ya, kewajiban. Nanti aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas atau modal. Aman. Oke. Biar Q&A samplesnya nanti melebar ya guys ya. Terus terakhir, ultimately the journey toward financial independence is not merely gitu guys, about accumulating wealth, but also about cultivating a mindset of abundance and responsibility. Ultimately itu pada akhirnya the journey, perjalanan menuju toward financial independence, menuju kemandirian finansial itu it's not merely, nggak cuman gitu ya, tentang pengumpulan atau akumulasi kekayaan,
Bukan cuman masalah ngomongin kekayaan, but also tapi juga tentang apa ini guys? Cultivating a mindset ya, tentang mengembangkan pola pikir kelimpahan dan juga tanggung jawab. Semakin besar powernya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Itu yang dibilang sama Uncle Ben ya, pamannya si Uncle Ben, pamannya si siapa sih? Spider-Man ya. Jadi kalau orang yang ngerti financial literacy itu umpamanya udah di atas, dia akan kuat guys. Beda sama orang yang dapat lotre, dia kaya raya, itu akan cepat habis karena dia nggak ngerti yang namanya financial literacy. Teman-teman harus paham kalau udah levelnya level 4 ya, level investor ya. Pertama kita level kita dulu, what is it? Pegawai, baru kita ke freelance. Tahan itu, jangan sampai kamu sudah freelance turun lagi jadi pegawai ikut orang, jangan. Freelance aja dulu, freelance habis itu businessman ini guys, apa nggak usah saya mau berubah besoknya harus jadi businessman, nggak mau freelance lagi, enggak. Freelance ke bisnis itu ini otomatis. Jadi kalau klien muda banyak sebagai freelance, kamu pasti butuh orang lain untuk ngatur megang yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau udah banyak karyawanmu, nanti kamu taruh satu orang jadi leader di situ. Nah, kamu bisa networking. Biasanya kalau businessman itu butuh banget yang namanya networking. Networking itu adalah nyari orang-orang yang punya duit gede untuk invest ke kita. Jadi kita harus ngerti masalah saham-sahaman kayak gitu. Berapa persen saham yang mau kita kasih ke dia biar kita juga nggak rugi. Deal-dealannya bagaimana? Nah, biasanya itulah kenapa para direktur itu banyak main. Bukan cuma main, sebenarnya mereka nggak main guys. Mereka itu networking. Dan ini susah ini. Networking it is hard, right? Baru bisa jadi investor gitu ya. Gambarannya ada ya tentang ini ya, aman ya? Oke. Efisien banget ini kelasnya ini, kurang 5 menit ya. Alright, untuk ujiannya teman-teman. Ada any question first? Ada pertanyaan dulu. What does it mean about align? Apa? Align. Align selaras, sejalan dengan gitu. Selaras. Iya, selaras atau sejalan dengan. Terus? Merely itu. Hah? Merely itu. Merely itu apa sih? Merely kayak cuman, kayak just gitu ya. Bedanya apa? Just is a simple, merely is a nggak semata-mata lah, intinya dia semata-mata. Kalau semata-mata, kalau just itu simple, remeh banget, receh. Kalau only itu exclusive. Let me give you the example. Merely itu semata-mata ya. Kalau just itu, for example, I give you money. Kamu butuh duit nih, I just want to give you this. Just itu berarti sebenarnya duit saya ada banyak, cuman saya mau ngasih segitu aja. Kalau saya bilang only, I only can give you this, saya udah nggak punya duit lagi. Kalau merely itu semata-mata, saya hanya mencintaimu semata-mata, hanya kamu gitu loh. Bisa juga just sih, bisa juga lebih ke just sih merely itu. Terus? Ini gimana? Apanya? Abundance Abundance, kelimpahan. Maksudnya bagus, pertanyaan bagus. Mindset kelimpahan ini sebenarnya ini guys, arahnya ke law itu loh, law of attraction. Jadi kita kalau mau kaya, kalau mau segala macam lah, kita harus membayangkan kita udah punya duitnya, dan kita harus yakini, saya yakin, baru kita kejar itu tanpa ada keraguan sedikit pun untuk gagal. Ya. Biasanya orang itu takut gagal, lupa siap menang. Harusnya kita siap menang, bukan takut gagal. Oke. Gitulah maksudnya dia. Terus apa lagi? Perhaps that can increase, that can wider your perspective, guys. What is it? Ada 2 menit lagi? 2 minutes? What is your? Cultivating itu mengembangkan, tapi dia mengembangkan dengan penuh perhatian dan kesabaran. Kalau for example, like cultivating your knowledge, right, in financial literacy, itu bisa. Constraint itu lebih ke batasan. Constraint, saya mau beli sesuatu, nggak punya duit, itu constraint saya. Tapi itu bukan, that's not my limit. Limit sebenarnya saya bisa budgetnya memang segitu. Mungkin gini aja. Budget constraint, saya punya duit 5.000, tapi constraint saya di 2.000-nya mau saya buat pulang ke rumah mamanya, buat angkot gitu ya. Terus ada barang saya mau beli, udah constraint saya 3.000. Saya nggak bisa lebih, karena kalau semuanya saya nggak bisa pulang. Ya. Ekonomi itu larinya ke ekonomi. Ekonomi itu adalah seni mengatur barang, mengatur sumber daya, guys. Inti lebih ke situ. Sumber daya saya 50 juta umpamanya, ini buat berapa lama nih?
Buat berapa lama bertahannya di perusahaan saya. Dan ingat guys, kalau orang level pegawai sama level freelance itu time is money, right? Tapi kalau udah levelnya businessman or investor, money is time. Uangmu harus kamu tukarkan dengan time, waktu. Kalau orang gajian yang dipikirin, umpamanya dapat duit nih, waktunya ditukar jadi duit kan? Mereka akan mikir, ini duitnya buat beli apa ya? Biasanya kayak gitu kita. Kalau kita dapat gaji ya, biasanya gitu ya. Apa namanya? Oke, saya punya duit 5 juta, beli apa ya enaknya ya? Oh, beli beras, terus beli ini. Tapi kalau pengusaha mikirnya, dengan duit 50 juta ini, perusahaan saya bisa running berapa lama lagi ya kalau duitnya cuman segini. Oh, ini 3 tahun lagi kuat ini. Oke, kalau 500 juta, oh ini 30 tahun lagi kuat ini. Jadi semakin panjang tahunnya dia akan semakin seneng gitu ya. Dan jangan pernah bilang teman-teman, Pak CT Valor Tanjung itu waktunya sama dengan kita 24 jam, tidak. Pak CT itu punya karyawan 5 umumnya. 5 kali 24 aja udah berapa. Jadi waktu kita nggak sama. So kalau kalian mampu, belilah waktu orang lain. Karena itu yang dijual sama orang-orang lain. Yeah. Terus apalagi? Sir, kalau rather nih rather than namanya I rather stupid. I'm rather stupid. Aku agak bodoh kayak gitu. Atau kalau pakai then, I like apple rather than orange, daripada kalau ada then-nya. lebih ke agak berarti rather. Agak kalau sendirian, kalau ada then-nya daripada. Kalau then aja ada rather. Then biasanya ada yang lainnya sih, masa then aja. I like, mungkin pakai like. I like apple then gitu. Masa I apple then, masa langsung I am apple, hah? I like apple then orange. Then orange bisa kan ada like-nya. Kalau ada like-nya. Iya. Sorry, rather than sama then bisa daripada sama aja. Oh, sama Ya, nemenin aja dia. Iya betul. Sorry. Berarti bisa juga dong rather diganti dengan kinda. Apa? Kinda. Kaida? Sama enggak? Kaida? Kinda. Iya, tapi itu bahasa sosio sih, bahasa gaul sih. I'm kinda stupid bro, gitu. Jadi lebih formal pakai Rather. Kinda not formal. Aman? Right, langsung berarti ya. Ujian dulu.